Oke, assalamualaikum. Kita bersambung lagi, kebetulan ada Mang Ujang ya. Ini masih di hari Rabu malam ya, menjelang Kamis dini hari. Mang Ujang, setahu Mang Ujang mungkin dari mata batin Mang Ujang, memang di keangkeran yang ada di Cadas Pangeran mungkin makhluk-makhluk goib, katakanlah siluman lain dan sebagainya, itu bentuknya seperti apa Mang Ujang? Atau misalkan mereka kebanyakan mengganggu orang enggak gitu, karena kan banyak juga terjadi kecelakaan gitu Mang Ujang. Atau emang kecelakaan itu lalai pengguna, atau emang karena ada gangguan makhluk goib gitu Mang Ujang? Ya, di samping ada kelalaian Pak Agus, di situ memang banyak makhluk gaib, ada dua versi di situ Pak Agus. Dua versi ya? Iya, ada makhluk gaib yang baik, ada jin Islam di situ Pak Agus. Jin Islam ada ya? Banyak jin Islam. Karena gitu tempat itu kan membuangan gitu. Banyak orang jatuh, banyak orang korban, orang dibunuh, dijatuhkan di situ. Banyak yang membuang pusaka juga di situ, bagus. Pusaka yang kurang bagus itu banyak yang dibuang di situ. Pusaka ya? Iya, pusaka. Misalkan pusaka untuk alat orang nyantet itu, banyak yang dibuang di situ, Pak. Jadi kalau masalah ular yang besar itu ular yang dua. Itu yang satu itu patihnya perempuan. Patihnya perempuan. Nyimas Puspasari itu baik. Nyimas Puspasari. Iya. Kalau yang itu jin Islam gitu. Panjangnya bisa ratusan meter, bagus. Panjang. Kalau yang satunya lagi mana? Yang satunya lagi rajanya nggak pernah keluar. Selain ular apa lagi Mang Ujang kira-kira perkiraan? Iya, banyak bangsa jin tapi bukan jin Islam. Yang banyak itu pengganggunya banyak. Pengganggunya ya. Jadi makanya leluhur itu nyuruh jin Islam untuk tinggal di situ supaya tidak terlalu banyak tingkah yang jin yang bukan Islamnya. Terus juga kan dulu pembangunan Jalan Cadas Pangeran kan banyak juga menelan korban kan, kerja paksa ya Mang Ujang. Iya, kerja rodi waktu zaman Belanda. Ya kami kan merinding Mang Ujang, kan dulu kita tuh bertekad ya cari orang sampai ke Cadas Pangeran, sampai ke dasar sungainya, dan memang terasa aura negatif, merinding lah. Kayaknya tuh kamu pengen cepat-cepat lari gitu. Kayak pengen cepat-cepat lari tapi kayaknya berat gitu Mang Ujang. Kayaknya pengen cepat-cepat naik ke jalan gitu. Kayaknya berat gitu. Terus mencium bau amis juga gitu Mang Ujang di situ. Di situ ada juga harimau penunggu, bagus ada. Harimau penunggu. Iya, di Karukun. Karukun. Iya. Selain harimau apa lagi Mang Ujang? Di dasar sungai itu bagus ya. Dalam sungai itu sebetulnya itu ada kerajaan buaya putih. Ada dua kerajaan di Cadas Pangeran itu. Ada kerajaan yang di atas bumi dan ada kerajaan yang di dalam air. Yang ganasnya itu yang di dalam air. Ada juga yang dikatakan lulun samak, itu bagus di situ. Lulun samak? Iya, ada itu. Lulun samak tuh kayak, jadi bentuknya seperti cadas. oh, Seperti cadas, seperti tanah cadas. Padahal bukan. Lulun samak. Jadi kalau orang injak ke situ tiba-tiba digulung, hilang, dibawa ke dalam. Dibawa ke dalam kerajaan buaya putih. Ngeri. Itu yang ngeri, makanya banyak orang hilang di Cadas Pangeran. Itu kan juru kunci juga sering menyarankan kalau ke Cadas Pangeran jangan sendirian, paling tidak harus berdua supaya aman. Lagi di seberang Cadas Pangeran kan ada batang pinus yang banyak tuh Pak. Batang ada pohon pinus. Iya, itu banyak ular besar, ular sanca. Ular biasa itu, bukan siluman, tapi kan ganasnya luar biasa. Itu alam Cadas Pangeran itu memang ya cukup mengerikan banget. Kalau pengalaman saya waktu ngebolang Mang Ujang, emang Cadas Pangeran dan Curug Cinulang ya yang emang terasa agak beda gitu Mang Ujang, agak berat. Terus Surian gitu, hutan Surian juga adalah jalan yang emang kalau saya lewat suka agak merinding. Kayak kalau di Surian kalau siang mah ya nggak apa-apa, normal sih. Kalau malam ini mah di Surian itu di
tanjakan atau Pudunan Jahim gitu. Dan tanjakan Cigobang memang agak kerasa beda lah gitu Mang Ujang. Cadas Pangeran itu kadang-kadang jalan yang nikung itu kelihatannya lurus sama supir bagus. Jadi perasaan supir itu nginjek jalannya itu padahal bukan. Pernah ada orang yang di daerah Bandung, orang Sindang Raya, perasaannya begitu. Ya temen itu Pak Gus, makanya ngobrol. Jadi begitu sadar, begitu istighfar, astagfirullahaladzim, tiba-tiba mobilnya sudah setengahnya ke arah jurang. Ban belakang masih nyangkut di kuping-kuping Itu kisah jalan. nyata ya Mang Ujang. Kisah nyata itu. Kalau yang patung Denles Mang Ujang yang ke arah Cijeruk itu yang jalan motong itu agak ada aura itu juga nggak rasa gitu Mang Ujang? Iya, ada kelainan di situ memang. Itu kan gerbang kerajaan jin, gerbangnya dari situ Pak. Iya. Jadi Tapi ada raja jin yang berbentuk ular sangat besar. Mang Ujang, tapi di situ kan juga suka ada yang suka ke hutan itu cari apa jamur suung yang suka dijual di pinggir jalan kan. Tidak semuanya banyak orang ke situ, ke jurang ya, banyak jarang ya. Tapi emang kalau ditelusuri, kalau kita lewat juga suka emang merinding ya Mang Ujang kalau lewat Cadas Pangeran. Jadi aura negatifnya kadang agak kerasa ya. Iya, kalau masalah alam, mau ular, apapun sebagainya, kalau orang itu sudah mengenal lingkungan itu tidak akan saling ganggu Pak. Seganas apapun ular ataupun binatang lainnya, binatang buas, kalau sudah mengenal orang itu sudah dianggap temannya sendiri, nggak bakal diganggu Pak. Masing-masing aja. Iya. Itu kalau cerita orang hilang menurut Mang Ujang kebanyakan kan bukan satu kali dua kali ya. Iya. Orang yang hilang ke hutan dibawa makhluk-makhluk gaib, tapi kan akhirnya ditemukan lagi ya Mang Ujang. Pasti ditemukan lagi itu ya. Kalau Cadas Pangeran ada keunikan, jarang yang ketemu lagi Pak. Jarang. Jarang. Tapi pasti. Kalau sudah ketemu, jarang yang ketemu kalau di Cadas Pangeran. Kalau sudah hilang itu anehnya. Tapi pernah ketemu lagi Mang Ujang? Belum pernah dengar orang hilang ketemu lagi di situ, jarang. Oke sahabat, obrolan kita sama Mang Ujang di malam ini mah cuman hiburan, ditambah lagi ya emang kita menggambarkan ya betapa kalau kita dengar Cadas Pangeran atau emang lewat jalur Cadas Pangeran emang agak mengerikan ya. Di samping banyak terjadi kecelakaan lain dan sebagainya. Jadi untuk sahabat hati-hati untuk melewati jalur Cadas Pangeran, karena jalur Cadas Pangeran itu juga jalur bersejarah ya. Jadi rute yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur, rute utara dan nanti menyambungnya ke Cirebon gitu. Di samping menyambungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah ke jalur selatan. Kalau jalur selatan kan dari Cileunyi langsung ke Tasik dan Nagreg ya gitu. Dari Nagreg Tasik Ciamis gitu. Kalau jalur Cadas Pangeran itu jalur yang menghubungkan Jawa Barat Jawa Tengah lewat utara. Dan bis-bis juga yang bis ekonomi yang lewat dari Bandung ke Jawa Tengah banyak sampai Jawa Timur kayak PO Herianto, Pahala gitu kan. Bis Eka itu banyak lah ya. Yang langsung ke Bali juga banyak yang lewat Cadas Pangeran. Oke sahabat, terima kasih. Assalamualaikum.